Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Inilah Saat Terbaik Dalam Hidup. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ajim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'un alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terakhir nomor berapa? Terakhir 110. Boleh diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 110. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu faqatika wa turaddu fihi ila wujudi dhillatik. Sebaik-baiknya saat dalam masa hidupmu ialah saat-saat di mana engkau merasa dan mengakui kebutuhanmu dan kembali kepada adanya kerendahan dirimu. Ini pernah kita bahas. Sebaik-baik saat adalah ketika kita merasa tidak berdaya dan hanya Allah satu-satunya yang bisa menguatkan kita. Sepanjang kita merasa ya saya mampu, saya bisa, saya berpengalaman, saya tahu, ke Allahnya tidak kuat bersandarnya. Tapi saya tidak mampu kecuali Allah yang menolong, dan diakui sampai ke lubuk hati. Saya tidak tahu yang terbaik, Allah yang maha tahu. Jadi kita tidak sok tahu, itu saat terbaik. Tenanglah, saya sudah tahu, itu ada ujubnya di sana. Benar kita sudah tahu, tapi lebih banyak yang kita tidak tahu. Tahunya sedikit sekali. Kita tidak tahu mana yang terbaik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kamu tidak tahu, kalian tidak tahu. Kita merasa tidak punya apa-apa, yang punya segala-gala adalah Allah. Antara nabung dengan sedekah, mana yang lebih merasa aman? Tabungan atau sedekah? Teorinya sedekah, faktanya kita lebih aman dengan nabung. Bukan tidak boleh nabung, tapi tidak boleh merasa aman dengan tabungan di dunia, karena yang lebih menjamin kita adalah janji Allah. Sedekah itu mendatangkan janji dan jaminan Allah. Maka saat kita tidak punya apa-apa, walaupun ada, tidak jadi jaminan. Allah lah yang menjamin. Dan yang keempat, saat kita yang saya punya cuma dosa. Amal saya tidak bisa diandalkan. Sholat jarang khusyuk, amal jarang ikhlas. Tapi kalau dosa itu nyata, mata sering berzina, pikiran kotor, bicara pakai bohong, ditambah-tambah, belum lagi gibah, belum lagi fitnah. Makin kita merasa, saya ini tidak punya harapan kecuali rahmat Allah lah yang menyelamatkan saya. Karena kalau kita sudah merasa saya sudah tahajud, saya sudah saum, saya sudah sholat jamaah di masjid, saya sudah sedekah, sudah itu, sudah bermasalah. Berarti kita merasa diri kita lah yang bisa menyelamatkan diri. Benar, kita harus ikhtiar, harus beramal. Tapi amal kita, jujur saja lihat sholat asar tadi. Kalau kita meninggal, mana amal yang bisa diandalkan? Saya sendiri secara pribadi susah menemukan amal yang kira-kira
bisa selamat ini dikubur. Yang mana? Yang mana? Dakwah belum tentu ikhlas. Nolong orang, kita silaturahim dengan orang, ada maunya. Belum tentu kita baik ke orang, benar-benar baik. Nah, ketika kita sudah merasa cuman rahmat Allah, hanya kasih sayang Allah saja yang bisa menyelamatkan. Nah, kita tidak merasa berdaya, walaupun kita berlatih, kita merasa tidak punya apa-apa. Tidak tahu ini pulang keluar dari sini, apa yang akan terjadi, tidak tahu. Apakah yakin nyebrang itu selamat? Gak ada kemungkinan. Ada saja kemungkinan kita tidak selamat, benar? Sekejap saja bisa terjadi. Walaupun jagoan naik sepeda, bisa dari belakang truk itu. Nah, karena kita merasa tidak ada jaminan keselamatan, maka kita selalu berhajat ke Allah, minta dilindungi, minta dijaga. Itu saat terbaik bagi kita dibanding gampanglah ke sana mah, aman lah. Ada jalan aman, tapi boleh jadi ada ular, ada pohon tumbang, ada petir nyamber. Tidak ada sesaat pun kita aman dari kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu yang tidak terpikirkan pun bisa terjadi. Ada anaknya satu-satunya main gordeng, selek ada talinya. Pas ibunya ke belakang sebentar, pas kembali lagi sudah terjerat anaknya, tergantung di gordeng tersebut. Main di pinggir kolam, lalai sebentar sudah masuk ke sana, sekejap bisa terjadi. Nah, kalau kita merasa kita ini selalu memerlukan pertolongan Allah, perlindungan Allah, petunjuk Allah, penjagaan Allah, itulah saat yang terbaik dalam hidup kita. Kita selalu memerlukan Allah. Ini ada tamu dari mana? MT Fatimah Az-Zahra Cirebon, 100 orang. Yakin selamat pulang tidak, Bu? Tegang. Jangan ujub, walaupun supirnya jagoan. Tinggal dibuat meletus aja ban. Kenapa jadi tegang begini? Kalau gitu kami nggak akan pulang. Harus pulang, tapi berlindung kepada Allah sepanjang waktu. Oh, di jalan mau lebaran kemarin ada yang mobilnya jadi di jalan kereta api, ya ternyata supirnya error. Dia mau ngajak mati sama-sama penumpangnya, masuk ke rel kereta api. Tidak pernah terencanakan siapapun. Kenapa jadi cemas begini? Saya nggak akan turun, takut jatuh dari tangga. Ya udah, di sini aja terus. Caranya adalah berlindung kepada Allah setiap waktu. Anak pergi sekolah, yakin itu akan selamat di jalan? Doa, ya Allah, titip anak, Engkaulah yang menyelamatkan selama di perjalanan. Tidak ada satupun pelindung yang maha kokoh selain Engkau. Itu saat yang baik. Suami, ibu cemburu ke suami, digimanain, Bu? Pernah cemburu sama suami? Digimanain? Kan? Ibu centil, nggak ngepek, Bu. Makin enak nanti suaminya. Hanya Allah yang ngebulak-balik hati suami. Banyak godaan loh, Bu, suami di mana-mana. Ya, ibu ngejaganya gimana? Allah lah satu-satunya yang bisa menjaganya. Ya Allah, ampuni saya belum jadi istri yang baik. Saya belum bisa menjaga diri. Kata-kata sering tidak baik. Saya jarang berterima kasih. Di rumah penampilan seperti terus-menerusan mau ngepel. Ampun ya Allah. Daripada curiga, daripada mewaspadai, mending tobat, minta ampun, dan minta penjagaan kepada Allah.